Assalamualaikum, anak-anakku kelas MSDM. Hari ini kita mempelajari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan hari ini pertemuan pertama. Sehat semua ya? Oke, nah pertama adalah kita bicara mengenai tantangan kompetitif. Kemudian peran strategik dari MSDM. Kemudian peran itu akan direpositioning dan itu akan diubah. Ya. Nah, Anda tahu bahwa mengelola SDM itu di dalam organisasi, dan itu peran yang tidak eksklusif. Pasti ada interaksi dengan faktor dunia luar. Pertama, tantangan yang dimaksud dengan adalah tantangan globalisasi. Pasar dipandang satu dan saling tergantung. Barang dan jasa serta modal antar negara itu saling berinteraksi. Anda siap tidak bersaing secara global? Lulus dari fakultas ekonomi, kemudian dari tenaga kerja dari luar masuk ke Indonesia, ya, itu menjadi tantangan yang utama. Dan yang selanjutnya adalah teknologi. Anda bekerja hari ini pasti dengan teknologi, apalagi dalam kondisi yang masih pandemi COVID-19, ya. Jadi ada komunikasi, informasi, dan saya sekarang hadir di sini melalui video dan Anda bisa melihat ini adalah kerja teknologi yang semakin baik, semakin modern. Kita ke bank, dulu harus ketemu orang, sekarang kita harus atau bisa melakukan transaksi dari rumah, ya, melalui online, ya, beli tiket, ya, juga beli barang-barang yang lain melalui internet. Ya. Ketiga adalah landscape persaingan baru. Nah, di situ ada kapabilitas strategik dan terjadinya apa? Transformasional organisasi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan. Hari ini dengan kemarin berbeda, hari ini dengan besok berbeda, dan kita harus fleksibel, ya, tidak boleh kemudian statis. Aku nggak mau berubah, karena kalau tidak adapt, you die. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah organisasional itu berubah juga, transformasi, efisiensi terjadi, ya, organisasi semakin flat, dan tentu kunci utamanya adalah kita mempunyai yang namanya apa? Jejaring. Harapan atau dinamika dari pekerja juga sekarang berubah, ya. Yang dituntut apa adalah kompetensi, ya. Nah, selanjutnya Anda bisa lihat di slide, ya. Di situ ada Global Competitiveness Index 4.0 framework, baik dari enabling environment, dari human capital, dari markets, dan dari ekosistem, innovation ecosystem. Nah, dalam human capital yang diukur apa di situ adalah health dan juga skills dari si karyawan, ya. Jadi kesehatannya seperti apa, kemampuannya, keterampilannya seperti apa, ya. Apakah Anda siap di situ, ya. Jadi ini menjadi ukuran tentang kesiapan, ya, kita menghadapi pasar global, ya. Nah, di pasar sekarang kita bisa melihat, tadi berulang kali saya menyinggung bahwa persaingan semakin ketat sehingga di situ inovasi menjadi penting. Memang kemudian orang berusaha mencari yang murah. Zaman dulu nggak ada ya barang murah. Ya. Sekarang ini banyak perusahaan yang menawarkan harga murah dengan kualitas yang bagus dan juga waktu tunggu yang lebih pendek. Lalu customer service yang ditingkatkan pelayanannya. Margin juga semakin sedikit karena dia mempunyai banyak produk dan terjadilah yang namanya merger and acquisitions. Nah, pertanyaan adalah apa kontribusi tenaga kerja? Nah, yang dituntut tentunya adalah kapabilitas dari staf, ya. Kemudian persaingan harga, lalu biaya tenaga kerja. Nah, ini yang jadi sorotan adalah sekarang perusahaan mulai menggunakan teknologi canggih sehingga cost dari labor itu bisa ditekan. Nah, saatnya kemudian orang yang skillsnya rendah itu tentu akan dibayar rendah. Dan perusahaan dituntut oleh apa? Inovasi. Dalam perjalanannya tentunya pelayanan juga dituntut lebih baik. Bagaimana kartu dari suatu bank itu bisa digunakan di mana-mana, itu juga menjadi layanan konsumen. Ini kerja siapa? Bukan hanya kerja teknologi, tapi kerja SDM yang dibalik itu. Ya, menawarkan kartu bisa dipakai membayar asuransi, dipakai membayar listrik, ya. Juga mungkin untuk ID misalnya, ya. Mungkin Indonesia belum ya, tapi harapannya nanti ya,
Ya, satu ID bisa digunakan untuk berbagai ragam kebutuhan. Ya. Nah, yang terjadi di sini kemudian tantangannya orang SDM ini harus menjadi business partner. Dia tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi apa? Dia memutuskan orang seperti apa yang cocok kita hire, ya, kita gaji, kita latih, ya, sesuai dengan tuntutan organisasi. Organisasi yang misalnya, contohnya adalah Pegadaian misalnya. Orang Pegadaian ini yang menjadi kunci adalah juru taksirnya. Bagaimana kemudian orang SDM ya melatih si juru taksir ini bisa memahami produk gade yang tidak hanya emas sekarang, bisa saham, ya. Nah, kemudian apa? Orang SDM akan memberikan materi-materi mengenai keahlian atau kemampuan dalam menaksir apakah saham ini bisa menjadi barang gade, misalnya seperti itu. Nah, dia juga sebagai business players, dia juga harus memahami bagaimana peran ya ketika perusahaan itu mengirim orang keluar atau ketika ada ekspatriat datang Indonesia. Ya. Dan tentunya ada governance, kita membangun infrastruktur yang baik. Seperti saya sudah beberapa tahun yang lalu menerima gaji ya melalui payroll bank misalnya, ya. Dan tentunya ini harus ada perbaikan yang terus-menerus. Nah, kemudian makanya tadi saya sudah sejak awal mengatakan ada disruptive teknologi, ada disruptive industri yang pada akhirnya juga akan membentuk transformasi, ya, terjadinya transformasi, kemudian manpower planning yang juga berubah, ya. Nah, ini transisi yang menuntut perubahan di dalam industri itu sendiri, pekerjaan dan keterampilan. Siapkah Anda ya di situ? Ya, terjadi tadi. Ya. Nah, ketika saya mengatakan bahwa as a business players, ternyata tidak semua leaders di strategik di bagian SDM itu menjadi orang yang paham mengenai katakanlah seperti merger and acquisitions, ya. Jadi tuntutannya 50% itu profesional, ternyata hanya 17% yang mereka terlibat sejak awal, ya. Nah, saya akan kembali lagi bahwa apa toh perbedaannya manajemen SDM, manajemen personalia, MSDM, dan kemudian sekarang ini adalah human capital. Seperti yang saya katakan, personalia ini lebih pada mencatat administrasi, siapa yang terlambat, siapa yang mangkir, ya. Jadi semacam akuntabilitas, baik itu pemerintah maupun organisasional. Nah, sekarang dituntut untuk terlibat secara strategik, memutuskan apa yang terbaik, ya, pengelolaan SDM. Ya. Nah, kalau kita pelajari dalam stage in HR functional development, ini Anda bisa melihat ya dari slide ini ya bahwa ada 6 tahap, ya, di mana dari basic needs sampai dengan keunggulan bersaing. Di situ ada konsolidasi, ya. Nah, yang pertama bicara mengenai pengupahan, ya, kemudian pelatihan, ya, kemudian menyediakan sarana kafetaria, sarana mungkin memberikan asuransi, bagaimana peraturan-peraturannya, kemudian ada perubahan yang kita proaktif di situ, ya, dan juga ada business partners yang terintegrated. Dan yang terakhir, kita harus bisa bersaing, menghadapi pesaing dengan kesiapan SDM kita, lalu seperti apa? Nah, di situ harus ada yang namanya SDM yang memberikan adding value pada perusahaan. Makanya lalu istilahnya bukan lagi manajemen sumber daya manusia, tetapi pada focusing pada human capital. Bagaimana si orang ini bisa menambahkan value dari perusahaan. Nah, peran yang dimainkan juga di sini bisa berawal dari bicara mengenai operasional, bicara mengenai strategik, dan bicara mengenai people atau proses, ya. Jadi ketika kita bicara infrastruktur, berarti day to day seperti tadi pengupahan, ya, pengupahan kepada karyawan ini kan operasional fokus. Nah, lalu prosesnya seperti apa? Seperti itu. Kontribusi dari manajemen kita kelola juga, ya, employee contributions dari orang itu seperti apa, lalu day to day operation seperti apa, ya. Lalu leadership and change, transformation and change, ya. Focusing pada people dan future, ya. Oke, ini bisa Anda pelajari di slide yang selanjutnya. Jadi ada reformulasi, peran fungsi SDM itu ada 4 di situ, ya. Jadi ada strategic partner,
ada ahli organisasi, ada employee champion dan agen perubahan. Ya, tentunya ini diharapkan peran dari orang SDM, dia sebagai orang yang paham mengenai bisnis, paham day to day operations ya, dan juga dia sebagai champion ya, sebagai dia punya komitmen dan kapabilitas, dan yang terakhir dia sebagai agen perubahan. Nah, peran tadi ya kita petakan di sini ya, sangat jelas. Tadi administratif expert bicara mengenai payroll, change agent bicara mengenai organization transformational, kemudian employee champion itu ketika kita ada employee communication ya. Nah, maka kita ada isu yang terkait di situ, ada HR scorecard ya, kemudian akuntabilitas fungsi SDM seperti apa ya. Oke, ini menjadi pemain bisnis. Ini saya ulangi lagi di sini. Lalu internasional MSDM itu seperti apa isu-isunya ya, pengaruh IT misalnya, contohnya daya saing global kita seperti apa ya. Jangan sampai kita justru tidak siap ya ketika orang asing ekspor expatriates ya datang Indonesia, kita hanya sebagai jongos misalnya, kita hanya sebagai operator mesin ya. Kita juga harus siap di dalam posisi yang strategik. Nah, HR governance ya, di situ akan nampak ya, infrastrukturnya, cara fungsinya seperti apa ya. Oke. Nah, terjadi yang namanya re-engineering. Oke, lalu apakah yang kemudian menjadi prioritas? Nah, ini saya kira isu-isu yang bisa Anda baca ya di mana-mana, bahwa Anda sebagai gen millennials itu terlihat di sini ya, membutuhkan well paid dan juga leisure time yang lebih banyak ya. Nah, ternyata apa yang menjadi keprihatinan, terjadinya gap skills dan tuntutan itu kelihatan nyata di dalam inovasi dan kreativitas ya, dan juga personalities attributes yang sangat kritis di situ adalah tidak menerima yang namanya kritis, yang lalu juga sekali lagi ini saya melihat ada satu kompetensi yang terintegratif ya, pengetahuan bisnis, pengetahuan praktek SDM dan manajemen perubahan. Ya. Nah, kemudian apa tantangannya? Jadi dia ada business mastery, human resource mastery, change and process mastery, dan personal credibility. Itu gabungan dari 3 tadi. Nah, ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga, pemetaan mengenai kebutuhan kompetensi dan atribut personal ya, menjawab tadi tantangan-tantangan di depan ya. Ya, ini contohnya ya. Ada industri landscapes, ada financial accounting ya. Change agent itu seperti apa ya, dia punya adaptabilitas yang tinggi. Nah, latar belakang pendidikan saya kira mengapa kemudian Anda lihat di dalam pengumuman-pengumuman itu sering menerima karyawan yang punya background psikologi, punya background manajemen, punya background hukum. Ini alasannya ya, karena mungkin hukum ini memahami betul mengenai people and operational. Akuntansi bicara mengenai proses and operasional ya. Nah, ini contohnya latar belakang pendidikan dan juga yang consulting dan yang non consulting seperti apa, bisa Anda lihat ya. Sebagian besar ada di psikologi untuk yang consulting, dan yang di non consulting di situ juga masih ya. Jadi ini tantangan orang manajemen ya, ke depannya dia seperti apa ya. Saya yakin bahwa manajemen masih bisa bersaing tentunya lulusannya. Oke, dari saya cukup sekian pertemuan pertama, dan masih semangat belajar untuk kemajuan Anda, karir Anda. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.